berikutnya, Ibu jelaskan mengenai jenis-jenis proses dalam hukum ke-1 termodinamika. Ada 4, isobarik, tekanan yang tetap, isokorik, volume yang tetap, isotermik, suhu yang tetap, dan adiabatik. Pada saat proses dalam sistem itu tidak melepas ataupun menerima kalor. Lebih jelasnya perhatikan papan tulis di sini, ya kan? Ibu di sini ada 2 dulu, jenis-jenis proses isobarik dan isokorik. Bedanya, isobarik adalah P-nya tetap. P di sini adalah tekanan yang tetap. Isokorik, P-nya tetap, volumenya juga tetap. Kamu perhatikan juga di sini grafiknya pun berbeda. Ya, grafiknya berbeda isobarik dan isokorik. Kalau isobarik tekanannya tetap, berarti horizontal seperti ini, sehingga yang berubah di sini adalah volumenya. Ya kan? Artinya begini, ciri-ciri dalam proses isobarik bahwa kalor masuk ke dalam sistem itu digunakan untuk melakukan usaha, dan juga pastinya dalam melakukan usaha, ketika ada usaha berarti ada energi dalam di sini. Nah, ciri-ciri dari isobarik dulu, ya. Pada rumus perbandingan antara perubahan dalam sistem itu kan volume, kemudian tekanan dan juga suhu. Nah, ini rumus perbandingannya, P-nya kan tetap. Kan tadi P pi T ya di awal itu, berarti perbandingannya V1 per T1 sama dengan P2 per T2, ini berlaku ini dalam proses isobarik. Kemudian untuk Q-nya itu semuanya digunakan untuk melakukan usaha dan juga untuk perubahan energi dalam. Ini ciri-ciri dari proses isobarik, ya. Kemudian yang kedua, dalam proses isokorik, ya, kamu perhatikan tidak ada luas di bawah grafik, ya kan? Ya, artinya kalor yang diterima oleh sistem itu tidak untuk melakukan usaha, ya kan? Tetapi digunakan untuk hanya merubah energi dalam saja. Sehingga ciri-ciri dari isokorik, yang pertama untuk perbandingan, kalau tadi P-nya tidak ada karena tetap, sekarang volumenya yang tidak ada. Ciri yang pertama berlaku P1 per T1 sama dengan P2 per T2, dan juga berlaku di sini karena tidak ada grafik, artinya tidak ada luas di bawah grafik, berarti W sama dengan 0. Artinya seluruh kalor hanya digunakan untuk apa? Untuk melakukan perubahan energi dalam atau untuk delta U saja. Ini, ya, isobarik, isokorik. Nah, yang ketiga adalah isotermik, di mana suhunya adalah tetap, ya kan? Kemudian yang keempat adiabatik, di mana kalornya itu sama dengan 0, artinya sistem tidak menerima atau melepaskan kalor, ya. Nah, lihat ini hampir sama grafiknya, gitu kan, melengkung. Cuma kalau yang isotermik lebih landai, kalau yang ini lebih curam, ya. Kamu bisa bedakan di sini, ya, yang ini landai. Jadi kalau diibaratkan ketika kamu terguling dalam bidang yang landai dengan yang curam, tingkat keparahannya itu pasti akan yang di bawah yang curam, gitu ya. Nah, isotermik pada suhu yang tetap, karena suhu itu berhubungan dengan perubahan energi dalam. Ketika suhunya tetap, maka cirinya adalah energi dalamnya sama dengan 0. Kalau energi dalam sama dengan 0, berarti kalor yang masuk dalam sistem itu pasti digunakan hanya untuk melakukan usaha, sehingga Q sama dengan W. Ini cirinya. Dan juga untuk ciri dari P pi T ini pas berlaku hanya P1 V1 sama dengan P2 dot V2. Jadi ini ciri-ciri dari isotermik, di mana perubahan energi dalamnya sama dengan 0 karena T-nya juga 0. Sehingga Q hanya digunakan untuk melakukan usaha saja. Nah, itu untuk isotermik. Sekarang adiabatik. Untuk adiabatik, Q sama dengan 0. Kalor tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar dalam sistem, ya. Sehingga berlaku persamaan Q sama dengan W plus delta U. Q-nya sama dengan 0, berarti W plus delta U. Nah, sehingga di sini W sama dengan min delta U, atau boleh delta U sama dengan min W juga boleh, ya. Artinya usaha itu
itu ketika ada usaha ya pasti energi dalamnya berkurang. Kemudian cirinya adalah tadi apa? Q sama dengan 0. Dan juga yang ini nih, P1 V1, lihat tandanya berbeda dengan yang di isotermik. Dalam adiabatik itu ada tanda gamma. Tanda gamma ini adalah Laplace ya kan, atau P1 V1 ada tanda Laplace-nya atau gamma ya. Gamma itu apa? Ini tandanya Laplace gamma. Bisa dicari juga ketika memang di soal tidak diketahui, yaitu Cp per Cp. Cp adalah kalor jenis pada tekanan yang tetap, Cp adalah kalor jenis pada volume yang tetap ya. Jadi proses dalam hukum ke-1 termodinamika itu ada 4. Tadi apa? Isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik ya. Semoga kalian paham. Tugasnya adalah kalian mencari contoh soal untuk keempat proses di situ ya. Kirimkan ke Google Classroom. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.